Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Badrul Mutamam di channel YouTube Brilliant Education. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mengenai soal-soal pretest PPG untuk mempersiapkan diri menghadapi pretest untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Perlu diketahui Bapak Ibu para pejuang PPG, di sini pada soal-soal pretest PPG itu ada beberapa kategori, ada beberapa jenis tes yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah materi tentang pedagogi, tentang pendidikan. Yang kedua adalah materi tentang profesional, sebagaimana bidang Bapak Ibu guru masing-masing. Seperti saya ini bidang matematika, maka materi profesionalnya adalah pelajaran matematika. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada materi tentang TPA, tes potensial akademik. Itu untuk tes PPG di tahun terbaru 2019 yang pelaksanaan PPG-nya pada tahun 2021. Di saat saya dulu, waktu saya mengikuti pretest PPG di tahun 2017 itu juga ada satu jenis tes yang di tahun selanjutnya tidak ada lagi, yaitu tentang kewarganegaraan. Tapi di PPG yang terbaru, pretest terbaru itu tidak ada lagi. Nah, maka kita akan pelajari materi-materi yang akan kemungkinan keluar pada pretest PPG di tahun 2022. Nah, di sini kita akan masuk pada pembahasan tentang tes TPA, yaitu tes potensial akademik. Nah, di tes TPA itu ada berbagai macam, jadi nanti saya akan bagi part bagaimana pembahasan soalnya itu berfokus pada TPA, fokus pada hal yang apa begitu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas TPA mengenai logika matematika. Oke, lanjut saja, kita akan membahas soal-soal, tapi sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe terlebih dahulu channel Brilliant Education ini agar Bapak Ibu guru tidak tertinggal untuk materi-materi tentang soal-soal pretest PPG di tahun 2022 ini. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi tentang logika matematika di bangku kuliah atau di SMA. Kalau di SMA itu penarikan kesimpulan atau penarikan aturan inferensi, penarikan kesimpulan itu biasanya yang dipelajari di jenjang SMA itu hanya satu modus ponen, yang kedua modus tolen, kemudian yang ketiga adalah silogisme. Tapi di sini silogisme itu ada beberapa macam yang dipelajari di sekolah, itu silogisme hipotetis atau disingkat hipotesis SH, tapi hanya biasanya dijelaskan sebagai silogisme saja, padahal silogisme sendiri itu ada beberapa macam. Nah, di sini saya tampilkan semuanya aturan inferensi yang mungkin digunakan. Sebenarnya masih ada lagi, cuma di sini singkat saja agar tidak banyak yang dihafalkan begitu. Nanti manfaatnya adalah nanti beberapa rumus aturan penarikan kesimpulan ini akan kita gunakan untuk menjawab soal logika matematika pada tes TPA, pretest PPG. Oke, perhatikan, kita lanjut saja ke soal yang pertama. Cara belajar yang baik Bapak Ibu nanti ketika saya membacakan soal, setelah selesai saya membacakan soal, sebaiknya Bapak Ibu mempause video ini, kemudian mencoba terlebih dahulu menjawab, kemudian kita cocokkan dengan jawaban yang saya berikan dan penjelasan saya, agar Bapak Ibu guru eh, calon peserta PPG ini juga mempersiapkan diri sejauh mana kemampuan Bapak Ibu untuk menghadapi pretest PPG. Jadi ketika selesai saya bacakan soalnya, jangan lupa untuk mempause dan mencoba menjawab terlebih dahulu. Oke, soal yang pertama. Kepala sekolah meminta guru menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, honor guru dibayarkan. Simpulan yang paling tepat adalah A. Jika honor guru dibayarkan, kepala sekolah dapat menugaskan guru membuat laporan. B. Laporan kegiatan belum diserahkan, berarti honor kepala sekolah tidak dibayarkan. C. Jika kepala sekolah menerima laporan, kegiatan segera dilaksanakan. D. Honor guru tidak dibayarkan, berarti kegiatan belum dilaksanakan. Atau yang E.
Jika honor tidak ada, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Nah, untuk menjawab soal-soal tentang logika matematika ada beberapa tips yang saya berikan. Yang pertama, kita harus hafal rumus-rumus yang tadi saya sampaikan di awal untuk dasar kita menarik kesimpulan. Yang kedua, kita harus juga menggunakan logika kita. Kita harus juga merasakan bahwasanya itu masuk akal atau tidak begitu ketika kesimpulan itu diambil. Jadi logika kita juga harus main. Caranya adalah kita harus membiasakan diri menyelesaikan soal-soal tentang logika begini sehingga kita feeling kita akan lebih baik. Oke, di sini perhatikan baik-baik kok. Ibu, satu lagi tips yang saya berikan adalah karena ini nanti akan ada dua pernyataan, maka dalam penarikan kesimpulan harus melibatkan pernyataan-pernyataan atau premis-premis yang ada pada soal. Tidak boleh hanya dari satu premis kemudian ditarik kesimpulan dan mengabaikan premis yang lain. Oke, di sini kan menyebutkan kepala sekolah meminta guru menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Biasanya yang kita tahu kalau bentuk implikasi itu adalah P maka Q. P ini penyebab, Q ini akibat. Biasanya jika apa maka apa. Nah, ini dibalik penulisannya. Jadi yang menjadi penyebab P-nya di sini harusnya ini kegiatan telah dilaksanakan, gitu. Ini P-nya. Selanjutnya, maka kepala sekolah meminta guru menyerahkan laporan kegiatan. Ini adalah akibatnya. Berarti ini adalah sebagai key. Jadi bisa kita baca jika kegiatan telah dilaksanakan, kepala sekolah meminta guru menyerahkan laporan kegiatan. Selanjutnya, ini untuk yang kedua, premis kedua, jika laporan kegiatan telah diserahkan, ini premis yang lain, berarti ini R, maka honor guru dibayarkan. Jadi ini S, ya. Jadi kita dapatkan tadi, sorry. Jadi ini jika laporan kegiatan telah diserahkan, laporan kegiatan ini kan berarti yang ini. Berarti ini masih Q. Maaf. Kemudian honor guru dibayarkan, ini premis yang baru Q maka R, ya. Sehingga kita ingat bahwasanya ada aturan penarikan kesimpulan, itu silogisme hipotesis atau silogisme jika P maka Q, Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Nah, kalau yang di sini sama kesimpulannya, maka P maka R. P-nya di sini adalah kegiatan telah dilaksanakan. Kegiatan telah dilaksanakan, maka kesimpulannya adalah R-nya adalah honor guru dibayarkan. Nah, di sini perhatikan apakah ada pernyataan dari A sampai E yang jawabannya adalah kegiatan telah dilaksanakan, maka honor guru dibayarkan. Ternyata tidak ada. Nah, maka kita cari pernyataan yang ekuivalen, nilai kebenarannya sama dengan sebuah implikasi. P maka Q itu nilai yang ekuivalen, nilai kebenarannya dengan kontraposisinya yaitu negasi Q maka negasi P. Jadi dibalik terus dinegasikan. Berarti kalau negasi Q maka negasi P. Berarti ini P-nya, ini Q-nya. Berarti kalau dibalik negasi Q, honor guru tidak dibayarkan, maka kegiatan dinegasikan tidak atau belum dilaksanakan. Maka jawaban yang tepat adalah jika honor guru tidak dibayarkan, maka kegiatan tidak dilaksanakan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Jika honor guru tidak dibayarkan, berarti kegiatan tidak atau belum dilaksanakan.
Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Dani dipromosikan untuk mendapatkan posisi baru di Kementerian A sebagai kepala bidang atau sekretaris bidang. Ternyata Budi terpilih sebagai sekretaris bidang di Kementerian A, sehingga posisi tersebut telah terisi. Simpulan yang tepat adalah A. Dani tidak mendapatkan posisi baru di Kementerian A. B. Budi tidak mendapatkan posisi baru di Kementerian A. C. Dani tidak cocok mendapatkan posisi sebagai sekretaris bidang di Kementerian A. D. Budi tidak cocok mendapatkan posisi sebagai kepala bidang di Kementerian A. Atau E. Dani mendapatkan posisi baru sebagai kepala bidang di Kementerian A. Bapak Ibu bisa mempause dulu kemudian mencoba menjawab. Nah, oke. Sekarang kita akan menjawab soal ini. Nah, di sini kan pada premis yang pertama di sini Dani dipromosikan mendapat, jadi Dani dipromosikan mendapat posisi baru di Kementerian A sebagai kepala bidang atau sekretaris bidang. Ternyata di sini ada orang lain yaitu Budi terpilih sebagai sekretaris bidang. Berarti posisi yang tersisa adalah tadi pilihannya kan kalau nggak kepala bidang, sekretaris bidang. Karena sekretaris bidang sudah diambil oleh Budi, maka kesimpulannya Dani ini dipromosikan sebagai kepala bidang. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Dani mendapatkan posisi baru sebagai kepala bidang di Kementerian A. Lanjut untuk soal nomor 3. Jika tidak ada banjir, keluarga saya berwisata ke kebun binatang. Jika gelombang laut tidak tinggi, keluarga saya berwisata ke pantai. Saat ini keluarga saya tidak berwisata ke kebun binatang dan tidak ke pantai. Simpulan yang tepat adalah, nah di sini simpulan yang paling tepat adalah jika tidak ada banjir, ini premis P-nya, keluarga saya berwisata ke kebun ini akibatnya ya, P maka Q. Jika gelombang laut tinggi, nah ini premis yang baru, R maka keluarga saya berwisata ke pantai, ini S. Kita baca pilihan jawabannya. A. Saat ini sedang ada banjir atau gelombang laut tinggi. B. Saat ini keluarga saya tidak sedang berwisata dan sedang ada banjir. C. Saat ini sedang banjir sehingga keluarga saya berwisata ke pantai. Atau D. Saat ini keluarga saya lebih senang berlibur ke tempat wisata lain. Atau E. Saat ini tempat wisata pantai dan kebun binatang bukan tempat yang menyenangkan. Oke. Ibu, karena ini penarikan kesimpulan, maka harus berdasarkan pada premis-premis pada soal. Nah, kemudian tadi bisa dicoba sebelumnya untuk menjawab terlebih dahulu, di pause dulu videonya. Oke. Nah, di sini tadi saya sebutkan ini adalah pernyataan P maka Q, sebuah implikasi. Yang kedua R maka S. Gitu. Kemudian ada lagi, saat ini keluarga saya tidak berwisata ke kebun binatang. Berarti tidak ini kan negasi dari yang Ki, negasi Ki. Atau tidak ke pantai, berarti ini negasi dari yang S ya. Ke S ini kan ke pantai, berarti ini negasi S. Perhatikan bahwasanya ada pada tabel penarikan kesimpulan yang saya sebutkan di awal tadi, ada namanya dilema destruktif. Jika P maka Q, R maka S, tidak Q atau tidak S, maka kesimpulannya tidak P atau tidak R. Jadi jawaban yang tepat adalah tidak P. Jadi tidak ada banjir, dinegasikan, tidak berarti ada banjir. Ada banjir. Kemudian tidak R, di sini gelombang laut tidak tinggi berarti, atau gelombang laut tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Saat ini sedang ada banjir atau gelombang laut tinggi. Gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam.
Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah A. Beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. B. Beberapa yang hadir di sekolah memakai sepatu hitam. C. Beberapa yang memakai sepatu hitam bukan pelajar. Atau D. Semua yang memakai sepatu hitam adalah pelajar. Gitu ya. Nah, untuk menjawab soal ini, perhatikan di sini berbeda dengan sebelumnya. Di sini menggunakan semua, terus beberapa, sebagian, dan seterusnya itu merupakan kuantor ya. Kalau semua, setiap itu kita sebut sebagai kuantor universal. Kalau beberapa atau ada itu namanya kuantor eksistensial. Nah, di sini ada tips untuk menjawab. Bapak Ibu bisa mempause dulu kemudian menjawab seperti biasanya. Oke. Nah, setelah menjawab, perhatikan baik-baik penjelasan saya. Kuantor eksistensial memiliki tingkatan yang lebih rendah dari kuantor universal sehingga dalam suatu argumen yang memuat kedua kuantor, jadi ada kuantor eksistensial dan universalnya, maka konklusinya haruslah dalam bentuk eksistensial. Jadi ini ada kuantor universalnya semua, terus ada kuantor universalnya ada beberapa. Maka kesimpulannya harus memuat kuantor eksistensial. Berarti kesimpulannya nanti ada tulisannya beberapa. Berarti jawaban D ini jelas salah ya. Nah, di sini perhatikan logikanya. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Berarti kesimpulannya adalah beberapa yang hadir di sekolah itu bukan pelajar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Sebagian guru menguasai bahasa asing. Semua yang menguasai bahasa asing pandai bergaul. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. A. Sebagian yang pandai bergaul adalah guru. B. Sebagian guru yang tidak menguasai bahasa asing pandai bergaul. C. Sebagian yang pandai bergaul bukan guru. D. Sebagian yang tidak pandai bergaul bukan guru. Atau E. Sebagian guru tidak menguasai bahasa asing dan pandai bergaul. Ini sama seperti tadi ya, jika ada kuantor eksistensial, di sini sebagian ini adalah kuantor eksistensial, kemudian semua ini adalah kuantor universal, maka konklusinya harus dalam bentuk eksistensial. Bapak Ibu bisa mempause dulu video ini, kemudian coba menjawab. Oke, nah kita bahas selanjutnya. Di sini pada baris pertama, sebagian guru menguasai bahasa asing. Berarti kalau ada guru, berarti ada yang bisa, ada yang tidak. Yang kedua, semua yang menguasai bahasa asing pandai bergaul. Berarti ada guru yang menguasai bahasa asing ini yang pandai bergaul. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Sebagian yang pandai bergaul itu adalah seorang guru. Yang B ini salah, kenapa? Coba perhatikan untuk pilihan jawaban yang lain. Sebagian guru yang tidak menguasai bahasa asing pandai bergaul ini bertentangan dengan premis kedua bahwasanya semua yang menguasai bahasa asing itu pandai bergaul. Ini malah menyebutkan sebagian guru yang tidak menguasai bahasa asing pandai bergaul. Yang C, sebagian yang pandai bergaul bukan guru. Ini juga salah karena tidak dikuatkan dengan premis yang pertama maupun kedua. Yang D, sebagian yang tidak pandai bergaul bukan guru. Ini juga mungkin benar, tetapi tidak sesuai dengan premis yang ada pada soal, sehingga ini juga salah. Yang E, sebagian guru tidak menguasai bahasa asing, ya memang, dan pandai bergaul. Nah ini yang salah ya, bahwasanya sebagian guru yang tidak menguasai bahasa asing itu berarti yang tidak pandai bergaul. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sekian untuk pembahasan soal tes potensi akademik pre-tes PPG untuk topik logika matematika. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mensubscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sebelum video ini ada video tentang pelajaran matematika, barangkali Bapak Ibu ada yang
butuh belajar tentang matematika bisa melihat video yang telah saya upload sebelumnya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.